Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, khususan ila sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi syekhil muallif wa ila ruhi syekh al-alim Syekh Abdul Wahhab wa jami' masyayikhina wa muallimina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sunnah ab'ad di dalam sembahyang yaitu 7 perkara. Yang pertama tasyahud awal. Maksudnya kalau kita meninggalkan tasyahud awal, sholatnya tetap sah, tapi disunahkan sujud sahwi, karena tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi kan kemarin penjelasannya, jika meninggalkan sunnah ab'ad atau salah satu dari sunnah ab'ad, maka disunahkan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad itu ada 7. Yang pertama tasyahud awal, tertinggal karena lupa, jangan sengaja ya. 2, duduknya. Nah, duduk di rakaat kedua itu, duduk tasyahud awal itu juga termasuk sunnah ab'ad. 3, sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat itu namanya sunnah ab'ad. Jika tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal karena lupa umpamanya, maka dia sunnah sujud sahwi. Adapun sholawat kepada keluarga Nabi itu tidak disunahkan di tasyahud awal, malah dihukumi makruh. Maka tasyahud awal itu cuman sampai sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi tasyahud awal itu kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri. Jangan ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Makruh hukumnya pada tasyahud awal. Kalau cuman sampai syahadat, cuman asyhadu an la ilaha illallah, mentasyahud cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus Allah berdiri, berarti dia meninggalkan sholawat tuh di tasyahud awal tuh. Maka nanti sunnah sujud sahwi. Sekalipun dia jadi imam, makmum enggak tahu tuh. Kalau imamnya meninggalkan sholawat kan tak terdengar suaranya tuh. Jadi kalau imam sujud sahwi, ya sujud sahwi, ikut boleh. Tapi tidak juga nggak apa-apa. Ikut ya boleh, karena kita makmum mengikuti imam. Kenapa imam tadi sujud sahwi? Perasaan tak ada yang salah. Selesai sholat tanyalah, kenapa sujud sahwi Pak Imam? Kan tak ada yang ditinggal.
aku lupa baca sholawat tadi rakaat kedua. Oh, dah. Karena kan makmum tak tahu tuh, karena tidak dengar tuh suaranya tuh. Boleh sujud sahwi dan makmum boleh mengikuti. 4. Sholawat atas keluarganya Nabi pada tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad juga. Tasyahud akhir tuh. Tapi kalau tasyahud akhir lupa baca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali itu, wa ala ali Sayyidina Muhammad itu, ya kalau lupa tinggal baca kan, kenapa sujud sahwi ya? Sudah terakhiran juga ya. Tapi kalau malas baca umpamanya atau lupa, nah, mau salam, wah belum baca sholawat kepada keluarga Nabi nih, padahal sudah sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri itu sudah sampai selesai, atau sampai innaka hamidum majid lah, tapi nggak baca sholawat tuh kepada keluarga Nabi umpamanya, ya boleh sujud sahwi. Tapi saya kira kalau baru sampai sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau salam, sholat kepada keluarga dulu, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Seandainya lupa, itu sujud sahwi. Sudah terlewat sampai ke doa, mau salam, tadi belum baca wa ala ali Sayyidina Muhammad, sujud sahwi. 5. Kunut pada sholat subuh, lupa tak berkunut. Maklumlah subuh jam 7, jadi lupa tak ada berkunut, padahal sholat subuh qadhaan lillahi ta'ala, lupa tak ada berkunut, sudah tahiyat, nah aku belum berkunut tadi, perasaan duha kan jam 7 Pak Haji, bangunnya memang jam 7, ya sholat subuh lah jam 7, tapi niatnya qadhaan lillahi ta'ala, tertinggal kunut, maka sunnah sujud sahwi nanti di rakaat terakhir sebelum salam. 6. Sholawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kunut. Membaca sholawat pada kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Maka jika orang berkunut tak ada sholawatnya, nanti disunnahkan sujud sahwi sampai nastaghfiruka wa natubu ilaih atau astaghfiruka wa atubu ilaih kalau sendirian. Langsung sujud ya, Allahu Akbar. Tak ada wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak ada sholawat kepada Nabi, tak ada kepada keluarga Nabi, tak ada. Maka nanti dia sunnah sujud sahwi. 7. Sholawat dan salam atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi pada kunut. Jadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam itu juga sunnah ab'ad. Kalau cuman wassallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar sujud, berarti tak ada wa ala alihi washabi. Itu sunnah sujud sahwi karena meninggalkan apa itu sunnah ab'ad yang ada 7 itu. Seandainya pas mau sujud sahwi rakaat terakhir salam, sudah terlanjur salam, assalamualaikum warahmatullahi, aduh aku belum sujud sahwi nih, macam mana tuh? Ya udah usah, udah selesai sholatnya. Kalau sudah selesai nggak apa-apa, nggak harus di sujud sahwi lagi, malah nggak boleh ya, udah selesai sholatnya kok. Ya istighfar karena sholat tidak fokus, tidak sampai ada yang lupa. Sujud sahwi itu juga sunnah. Jadi kalaupun tertinggal juga lupa, ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Apalagi sudah salam kan, sholatnya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang membatalkan sembahyang yaitu 14 perkara. 1. Kedatangan hadas, kentut, pas lagi sholat kentut, dut, berbunyi kah, tidakkah? Bila ada memang dia yakin terasa, maka batal sholatnya. Kalau dia jadi imam walaupun tak berbunyi, ya tetap batal, tidak boleh dia melanjutkan. Wah, tidak ada yang tahu juga, berdosa dia menanggung makmum tuh, padahal dia sudah batal. Jadi kalau dia batal macam mana imam tuh, walaupun tak ada suaranya. Kalau ada suaranya kan makmum dengar tuh. Kalau tak ada suaranya macam mana? Ya sudah, menghadap ke belakang, menyuruh orang yang di belakang untuk menggantikan. Aku batal, maju gantikan. Keluar lewat pintu sini, tidak boleh lewat sini. Kenapa? Melewati orang sholat, besar dosanya melewati orang sembahyang tuh. Dalam satu hadis dijelaskan, seandainya orang itu tahu besarnya dosa melewati orang yang sembahyang, maka dia lebih baik berhenti selama 40 tahun. Berhenti nunggu orang sembahyang tadi. Karena saking besarnya dosa melewati orang sembahyang, maka disunahkan ada pembatas, sutroh namanya. Kalau saf pertama pembatasnya dinding nih, kalau saf kedua pembatasnya saf pertama. Kalau imam, nah harusnya ada pembatas. Macam di pondok itu ada pembatas.
Bisa diulah tuh. Itu sunnah memakai Kalau kita sembahyang di sini umpamanya, kita kasih sejadah untuk pembatas antara kita dan tempat kita sholat, tempat kita sujud tuh, supaya orang tidak lewat. Atau kita sholat di belakang tiang, supaya orang tidak lewat di depan kita. Kalau kita sholat di tengah-tengah macam itu, tak ada pula apa yang diletakkan di depan. Kalau zaman dulu mungkin pedang ya, anak panah itu dulu, pedang. Kalau sekarang kita tak ada musim lagi bawa badik. Masa sembahyang letakkan badik di depan? Nih batasannya nih, jangan lewat sini. Tidak mungkin pula ada. Kalau zaman dulu masih itu di darat, tapi bayang tuh badik letakkan depan. Kalau sekarang HP ya, badiknya tuh HP, senjatanya HP, sama kunci motor ya. Itu buat kita pembatas, itu sunnah tuh, supaya orang tidak Maka imam yang batal disediakan pintu tuh, dia keluar supaya tidak melewati orang sembahyang di belakang. Karena berdosa tuh mengganggu orang sembahyang, berdosa. Melewati orang sembahyang, besar dosanya. Maka dalam kondisi jam sembahyang besar dosanya. Dalam kondisi tidak sembahyang sebenarnya kita melewati orang itu harusnya permisi tuh. Apalagi di dalam shaf, di dalam masjid itu. Awak lambat datang Jumatan, tapi safnya maju paling depan, melangkah-langkahi orang. Itu tidak boleh tuh, melangkah-langkah. Bila datang lambat, di mana dapat tempat duduk? Disitulah duduk. Kecuali imam, sampai imam atau khotib, tidak apa-apalah maju ke depan. Kalau awak ini cuma makmum, datang lambat, orang khutbah baru datang, tapi datang langsung maju ke depan tuh, melangkah-langkahi orang tua-tua pula dilangkahi itu. Disingkirkannya pundak orang tadi tuh. Set, minggir. Dilangkahi orang. Tem. Maju depan orang khutbah. Wah. Di depan orang lagi dudukan semua. Ini namanya tak punya adab namanya. Dan itu tidak boleh, melangkah-langkahi orang itu memang tidak boleh. Dalam saf solat di dalam masjid, baik dalam kondisi ya seperti tidak solat, itu seperti mendengarkan khotib, mendengarkan khutbah itu. Di mana kita dapat tempat duduk, disitulah kita duduk. Jangan maju-maju ke depan kalau datangnya lambat. Kalau nak maju saf pertama jam 11 datang ke masjid. Nah, majulah di saf pertama. Datang jam 12 lewat 20 menit sudah. Kalau langsung melangkah-langkahi orang. Sekali terlangkah mertua pula. Wah, hutang tidak diutangi lagi sudah. Ini namanya kurang adab. Itu dilarang itu. Dilarang. Tidak apa-apa di belakang, tidak apa-apa. Nanti kalau pas orang sudah mau sembahyang. Ini ceritanya kan orang lagi duduk nih, tidak boleh melangkahi orang duduk. Tapi kalau pas itu qomat wajib kita mengejar pahala tuh, besarnya pahala saf awal. Berlomba-lomba kita mengisi saf awal itu ketika orang sudah mau sembahyang. Ini kan cerita orang duduk tidak boleh dilangkahi karena adab tadi. Itu kira-kira baju ya. Ini terjadi nih masalahnya nih. Terjadi itu melangkah-langkah. Awak ini pun pernah juga dilangkahi itu. Rasa keadaan juga kita tuh lambat langkah-langkah orang. Awak lagi enak-enak mau tidur ini ya. Kalau khotib lagi udah biasanya mau tidur. Ini lagi enak-enak duduk nih dengarkan khotib. Tahu-tahu datang sama selesai wirid, selesai imam doa tadi itu, imam sholat tadi itu, belum selesai wirid dia sudah bulik. Ya. Tidak mau berwirid, ilah-ilah tak mau dia baca. Akhirnya melangkahi orang dah tuh balik tuh. Awak di tengah-tengah pula. Keluar tuh pintunya sana. Tuh melangkahi berapa saf tuh. Tem sana. Apa tidak lurus baru gitu. Supaya tidak melangkahi orang, balik dari jamaah tadi tuh. Karena terganggu kita tuh terganggu. Dan secara adab seandainya orang ini masih muda yang disuruh minggir dilangkahi orang tua tuh kan secara adab sudah tak bagus sudah. Sudah tak ada adab lah sudah. Orang belum selesai wirid nih. Ada wirid kita sebagian di masjid itu kan ilahilas tulil firdausi. Dikira itu mengiringinya bulik. Ini bukan iringan untuk bulik. Itu harus dibaca tuh. Besar pahalanya membaca itu. Barang siapa membaca itu ilahilas itu 5 kali setelah sholat Jumat, maka insyaallah akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Besar itu pahalanya tuh, faedahnya. Baca, tak ada lama dah duduk. Jika kita tak mau membaca, mau keluar, usahakan keluar itu nyari yang kosong, jangan melangkah-langkahi orang, karena ini hubungan dengan adab, tata krama. Itu. Dah,
Jadi kalau imam batal, dia keluar. Atau dia yakin bahwa makmum ini nanti ada yang bisa mengganti, tak juga dia menunjuk, tidak apa-apa. Makmum boleh menunjuk kawannya, menunjuk dengan cara disenggol, kah? Maju ke depan. Umpamanya yang di belakang ini tidak bisa jadi imam, karena tak ada yang ngisi. Pas dia maju, pas dia di sini, dia tak bisa jadi imam umpamanya. Pilat umpamanya kan, roknya tuh bahamburan kata orang Banjar tuh. Dia tahu di sebelahnya ini bagus bacaan, dia suruh di sebelahnya maju, tidak apa-apa, boleh. Nah, nanti ketika yang di belakang imam tadi maju, ya kan, gini kan, ini imamnya lah, batal imam keluar, yang belakang ini maju, set, ini geser ke sini yang sebelah kanan, terus geser tuh, yang sebelah kanan yang geser melangkah sekali aja, set, namanya begini contohnya. Nah, contohnya umpamanya melangkah yang ini soalnya mau ada ke sana jadinya ke kiri ya berarti ya, kan dari sana sini berarti kan ke situ kan. Nah, jadi rapat sop tadi, yang sebelahnya melangkah juga, malah ada yang bolehkan tarik kalau tak mau, ada yang bolehkan tuh. Cuma kalau takut gerakan itu sampai 3 kali bisa membatalkan, ya dilebarkan aja supaya agak rapat. Apalagi sekarang musim corona malah nggak boleh rapat katanya. Tapi sebenarnya kesunahannya apa kalau kita yakin insya Allah enggak lah, kita zamannya nggak banyak kok, nggak ada 30 kok ya dalam satu ruangan itu. Yang mau mengganti imam ya maju aja, majunya 1. Ini dihitung 2 nih, 1, 2. Ada yang menghitung kalau dia cepat, ada yang dihitung dia dianggap 1 karena menyusuli. Nah, tapi minimal itu hitungannya 2. Kalau 3 kan batal, gerakan 3 kali berturut-turut. Diam dulu. Ada break lama baru belum sampai kan? Kalau ini numbur nanti belakang kita. Nah, baru sambung terus kan. Kalau kondisinya rukuk ya sami Allahu liman hamidah, baru maju. Kalau sujud nanti pas berdiri. Kalau pas nggak ada apa itu, nggak ada tahiyat akhir maunya, ya langsung aja dipimpin salam. Kalau pas tahiyat akhir langsung salam, diteruskan niat menggantikan imam itu. Kondisinya kan imam sudah tidak ada, maka dia diperbolehkan untuk mengganti menjadi imam. Kalau kondisinya berdiri ya dia maju ke tempat imam tadi. Paham ya? Mudah-mudahan nggak kejadian. Tapi kalau kejadian setidaknya kan tahu tuh teorinya. Kalau enggak batal semua tuh, berdiaman aja. Kalau tidak ditunjuk dia langsung maju. Gimana? Umpamanya makmum tidak ditunjuk dia langsung maju. Dia wajib maju, nggak perlu ditunjuk. Nggak perlu ditunjuk, wajib maju. Makanya imam tuh kalau dia khawatir nggak ada yang maju, maka imam tadi disunahkan untuk menunjuk supaya kalaulah yang di belakang imam itu tak tahu kan, bisa-bisa dia tak tahu nih, apa yang harus dilakukan imam batal nih. Maka imam tadi macam ini jangan-jangan tak tahu nih kalau ini harus diganti. Nah gitu kan? Maka imam harus ada inisiatif. Tapi kalau wah ini sudah ngaji nih kawan-kawan semua ini yakin ada yang maju. Tapi kalau wah ini jangan-jangan maju gantikan saya batal. Gitu. Tapi kalau kondisinya yakin ada yang maju ya sudah nggak usah ditunjuk, makmum sendiri maju gitu. Terus makmum yang di belakang umpamanya bingung, dia merasa umpamanya bacaannya kurang bagus atau apa pada sholat jahar, ya dia boleh nunjuk yang di sampingnya. Tapi nunjuknya enggak, ayo kamu maju, wah batal lah ngomong itu ya. Monggo, terus yang sebelahnya, aja kamu lah. Oh enggak, ya batal semua. Ya nunjuknya itu dengan cara yang apa senggol apa boleh. Terus makmum sebelah, ngapain nyenggol-nyenggol? Oh dia pilat nih. Ya kalau mungkin dia, oh ini pilat, sebelah ini roknya tidak fasih, umpamanya atau bacaannya tidak bagus, lalu sudah maju. Cuman yang disunahkan yang di belakang imam, jadi lurus di tempatnya ini. Kalau yang di situ numbur tiang kan pak ya kan. Kayak yang disunahkan yang di belakang imam. Tapi jangan ngetes yang di belakang imam Pak Haji, pura-pura batal. Batal aku. Padahal tak ada batal. Bahamburan makmum bingung, Gimana nih? Ulangi lagi kata kawan. Udahlah ulangi lagi. Jangan disengaja, jangan. Pas dalam kondisi tertentu harus ingat karena itu ilmu tuh. Maka harus berilmu. Kalau tidak ada ilmunya nanti bahamburan nanti jamaah itu. Jadi melangkahnya itu cepat. Jangan lompat. Atau jangan apa tuh gerakan santai aja set. Jadi cuma 2 tuh, tidak sampai 3. Oke.
Tadi pertama imam boleh menunjuk, tapi seandainya imam nunjuk, makmum menunjuk, itu yang harus dituruti itu yang makmum, imam nggak boleh dituruti itu. Imam nunjuk karena dia tahu imam yang di belakang ini kurang bagus bacaannya, terus dia nunjuk, kamu yang sini maju gantikan saya. Kalau kamu nggak bagus bacaannya, yang sebelah. Wah. Terus sebelah tuh nunjuk, cek. Yang sini malahan ada yang bagus lagi bacaannya. Cek. Sini boleh maju, yang sini malah yang maju. Jadi tunjukan imam tuh sudah nggak berlaku. Kenapa? Imam sudah nggak imam lagi. Sudah lengser dari jabatan, nggak punya hak untuk musyawarah di dalam masalah ini. Gitu dia ceritanya tuh. Dalam fikih kayak gitu dibahas tuh. Jadi imam nunjuk, makmum nunjuk. Itu yang berhak diikuti tunjukan dari Kenapa? Imam sudah lengser dari jabatan, tidak boleh lagi ikut-ikutan musyawarah. Itu seandainya, tapi tidak mungkin lah ya. Tidak, kami punya duit sendiri. Tidak mungkin pula ya. Nah, tapi imam boleh, dia menyuruh yang di belakangnya atau siapa boleh. Maju, saya batal. Tapi kalau dia nggak yakin bahwa tidak ada yang maju, tapi kalau dia yakin, sudah kayak tadi tuh, nggak usah ditunjuk-tunjuk, udah maju aja makmum. Nggak perlu ditunjuk karena sebenarnya imam tuh nggak punya hak untuk nunjuk. Cuman dia kalau khawatir gitu, khawatir jamaah itu bubar karena tidak berilmu, umpamanya tidak tahu tentang proses yang harus dilakukan, maka dia harus mengambil inisiatif. Udah maju gantikan saya, 2 langkah aja, sambil supaya dia kan. Kalau dia tidak tahu kan, atau sampai khawatir juga ini jangan-jangan salah nih majunya ini, perhatikan. Bener. Kalau salah ini batal ini, kasih tahu kalau batal. Kalau dia punya lompat-lompat kan, lompat sekali aja batal tuh kalau lompat itu. Jadi melangkah dengan pelan, set. Jadi kayak tadi itu aja, set gitu. Tapi jangan gitu juga, pelan, set. Kanan dulu, set. Ya bagusnya kanan dulu lah ya, set. Lanjutkan. Kalau suratan yang nggak hafal, ya boleh dengan suratan yang hafal. Tapi yang bagus ya ngikuti suratan imam. Jangan imam batalnya di tengah-tengah surah. Di tengah surah umpamanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Batal aku, gantikan. Maju, ya diteruskan. Terusannya alam taro atau diulang lagi alam taro itu. Tapi kalau nggak hafal ya apa yang hafal. Yang repot imam baca ayat panjang umpamanya, wah bingung nih nggak bisa neruskan, sudahlah ya kulhu aja yang hafal. Yang penting tetap sunnah baca surah mana yang hafal. Sama imam umpamanya baca surah di tengah-tengah berhenti karena lupa, nggak fokus. Imam bisa tuh kadang-kadang bisa kayak gitu tuh. Umpamanya baca surah di tengah-tengah dia berhenti. Umpamanya fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum. Nah, itu yang di belakangnya disunahkan untuk memberitahu. Tapi niatnya jangan niat memberitahu. Niatnya memberitahu dan niat berzikir. Jangan cuma niat memberitahu. Apanya itu? Sudah tadi diterangkan. Ya langsung aja diganti, langsung aja diteruskan. Sudah tadi diterangkan. Iya, langsung aja salam lagi kan yang belum kan? Nah, yang tahiyat akhir kan? Ya langsung aja niat diteruskan membaca salam. Yang di belakang imam itu, neruskannya. Jangan maju-maju pula gini-gini. Tidak perlu, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk maju. Langsung aja diganti dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Memimpin kan, meniat mengganti imam, meneruskan apa yang belum dilakukan oleh imam itu. Kalau di saat-saat terakhir ya, apa? Tidak perlu lagi, tidak bisa maju sudah. Tapi kalau ada sebagian pendapat itu ya maju sedikit. Ada sebagian pendapat yang memperbolehkan maju sedikit, ya sekedar untuk melebihi dengan softnya makmum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin itu ada yang tapi yang sebagai apa ya? Bergeraknya itu yang bisa membatalkan pergerakan sampai berat pergerakan. Tidak perlu. Tapi ada yang bolehkan. Tapi ya jadi hanya sekedar saja untuk supaya lebih maju daripada makmum yang. Tapi yang ya teruskan aja, nggak usah membuat pergerakan yang justru akan membatalkan sholat. Teruskan aja. Kalau di saat-saat terakhir.
Itu bisa saja terjadi itu ya. Pas dari tadi nahan tuh. Pas. Akhirnya tak keluar kawan. Taut katanya. Waduh, tinggal salam lagi. Bisa saja tuh. Mungkin karena kebanyakan makan cempedak yang itu goreng gitu ya. Kan maklum lah musim cempedak ini kan. Jadi banyak kentut jadi banyak bekentut. Ya. Nah, bagi sampean yang umpama yang baca surah yang jadi imam umpamanya di tengah-tengah lupa, itu kok umpamanya tidak ada yang memberitahu atau mengajari ya. Dari makmum juga nggak ada yang hafal. Banyak sampean baca suratan yang agak sulit umpamanya, dan makmum nggak ada yang hafal umpamanya loh. Fawailul lil musallin alladzina hum Fawailul lil musallin alladzina hum. Diulang-ulang mancing-mancing, tidak ada yang neruskan. Rupanya makmum pun sama pada waluh, tidak ada yang hafalnya. Jadi macam mana? Boleh diganti surah yang lain. Jangan dipaksa, jangan dipaksakan. Fawailul lil ladzina hum an shalah, fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil. Jangan dipaksakan, sudah ada hafal. Tidak ada pula yang nyambung umpamanya nih. Di belakang rupanya ada hafal juga. Jangan dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cari yang hafal aja. Jangan dipaksa nak. Fawailul. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzina hum. Diulang lagi sampai fawailul lil musallin alladzina hum. Fawail. Ara'aital ladzi. Wah. Makmumnya yang kasihan ya. Ganti surah saja. Jangan dipaksakan nak harus itu, kan tidak wajib itu, karena itu baca surah kan hukumnya sunnah. Jangan paksakan. Apa? Ya nggak apa-apa. Sananya udah nggak tembus lagi. Sudah buntu. Ganti aro'ait apa inna a'tainakal kautsar fasolli. Oh sudahlah rukuk aja lah. Udah nggak hafal juga. Mau ganti surah nggak hafal juga. Makanya imam dadakan masalahnya kan. Memang lagi buntu mungkin ya. Itu langsung rukuk saja. Boleh Pak, langsung rukuk. Jangan dipaksakan karena nanti bertambahlah lama. Langsung rukuk. Allahu Akbar gitu. Ya selesai itu. Ganti surah masih juga. Kalau subuh Jumat kan sajadah. Ya. Belum sampai waktunya sujud sajadah gitu nih, rukuk nih, gimana Ustaz? Iya. Harus sujud biasa kita teruskan. Ya sujud sajadah itu kan pada ayat tertentu. Ayatnya kan ada tuh. Pas ada pada ayat itu apa ayatnya? Fahum apa wahum la yastak ya la yastaghfirun. Pada ayat tertentu itu disunahkan sujud sajadah. Kalau tidak pada ayat itu ya tidak sunah sujud sajadah. Pas di sebelum ayat itu mentok nggak tembus, ya sudah rukuk saja. Tapi sujud sajadahnya tinggalkan. Ya tinggalkan karena nggak nyampe kan, nggak nyampe pada ayat sajadah kan. Walaupun itu surah sajadah, tapi kita tidak sampai pada ayat sajadah. Kan sujud sajadah itu pada ayat sajadah yang ada di dalam surah sajadah, gitu kan? Alif lam mim tanzil. Jadi kalau nggak tembus, udah Allahu Akbar rukuk aja. Sami Allahu liman hamidah. Nanti rakaat kedua, ya bisa kulhu, bisa banyak itu, bisa aro'aita, bisa li'ilafi quraisyin, masih banyak ayat yang lain yang pendek pada rakaat keduanya. Kalau memang nggak tembus ya. Rakun ruku aja. Azan ya? Oh belum. Ya itu seandainya terjadi seperti itu ya, ruku aja. Lupa surah, ruku saja, atau ganti surah kalau nggak tembus, ruku saja. Nah kalau seandainya ada yang hafal, ya disambungkan, dibantu, ditaklim, diajari. Tapi niatnya jangan niat mengajari, niatnya berzikir, niat mengajari dan berzikir. Banyak fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dari pojok sana umpamanya, enggak apa-apa. Nah, baru dia bisa neruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu kan? Kita yang makmumnya itu an sholatihim sahun, gitu aja nggak hafal. Jangan batal nanti. Kalau ditambah gitu aja nggak hafal, batal nanti. Kacau makmum.
Balik petinju kan. Pengacau. Tapi bisa saja tuh orang awam bisa saja seperti itu ya. Karena ada kisah, ada imam itu takbir nggak jadi-jadi itu ada. Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Akhirnya ditarik sama makmum. Set, gini loh. Allahu Akbar sekali jadi. Batal sholatnya. Emosi kan, sudah tua, imam sudah tua, takbir berkali-kali, makmumnya masih muda, nggak punya adab makmumnya. Tarik, minggir bah, gantian bah. Allahu Akbar, sekali bah. Kurang adab itu, batal sholatnya. Ya, orang tua kan ada yang was-was gitu ya. Ya. Gimana? Salahnya. Oh nggak apa-apa. Ya dia salah sholatnya nggak masalah karena membaca surah itu hanya hukumnya hanya. Ya makmum tahu harusnya memberitahu. Kalau ada waktu, kadang kan imam bacanya cepet tuh. Kalau membacanya cepet ya, dan dia nggak merasa bersalah pula tuh, pede banget kan. Jadi sulit kan? Ya nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu aja setelah sholat. Kalau sampean berani atau tidak ada keyakinan dia tidak tersinggung, kan ada tuh model-model karakter orang. Kalau ditegur dia malah sarik tuh. Jadi kita jaga tuh. Kalau dia khawatir sarik ya macam mana caranya lah. Siapa yang kira-kira pantas untuk memberitahu bahwa kemarin tuh ada ayat yang terbalik tuh kemarin tuh. Kami nak memberitahu tak sempat karena bacaannya cepat. Sholatnya tetap sah karena membaca surah itu hanya sunnah. Gitu. Jadi ya masalah sebenarnya, tapi harus cari solusi yang ya tidak menimbulkan mudarat yang lain. Seperti umpamanya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, tadi ayatnya tuh. Ya enggak lah, nantilah selesai baca doa, ajak ngopi dulu di warung Mail. Nah, ditraktir baru. Ya kan? Teh telur ya kan? Ah, baru nih, kemarin tuh ingat gak waktu sembahyang maghrib tuh? Nah, kan enak dia. Jadi tidak tersinggung dia. Oh, yang mana? Kemarin tuh yang ara'aital ladzina hum tuh terbalik tuh ayatnya tuh. Aku nak ketawa sebenarnya cuma kawan kan. Ingat gak? Ah, gayanya tuh kan. Sambil minum dulu. Nanti ditraktir, insya Allah tidak tersinggung. Kalau masih di masjid kawan sholat jamaah isya pula tuh, perut lapar, baru mau wirid ditegur pula. Tadi Pak Haji, ayat tadi terbalik tadi Pak Haji. Wah ngelantur Pak Haji nih jadi imam nih, parah Pak Haji nih. Wah bertengkar dalam masjid nanti. Jadi harus ada cara. Ajan, Pak Haji nanti habis isya kita ke warung Mail, mobil, teh telur. Aku yang bayar nanti umpamanya. Ke warung sana umpamanya. Insya Allah itu caranya begitu ya, kira-kira ya. Kayaknya begitulah kayaknya. Karena apa ya, kalau orang salah ini kadang ditegur, kadang ada yang tak mau menerima dia. Apalagi yang negur lebih muda tuh. Maka kita cari minta tolong kepada orang yang sesama tuh umurnya tuh, supaya tidak ada tersinggung. Dan kita sebagai imam, umpamanya ada salah, kita terus menerima. Jangan egois, karena makmum lebih banyak dari kita dewean cuman nih. Mungkin kita lupa, kalau makmum banyak, tidak mungkin banyak lupa semua. Nah, mungkin kita salah, ya maaflah aku mungkin maklum lah, namanya jadi imam tuh kadang-kadang kita bisa buntu kan kadang-kadang. Jadi kita terima kasih lah kalau diingatkan tuh, terima kasih kita jadi imam, kita terima kasih. Jadi supaya kita lebih baik lagi nantinya. Jangan malah udah kau aja yang ada khusyuk. Oh, janganlah macam itu ya. Harusnya terima kasih. Iya Pak, iya. Tanyalah sama makmum yang lain. Kemarin Bapak ini waktu imam itu ayatnya ada yang kurang satu ayat umpamanya, ada yang terlingkau umpamanya. Oh iya, yang mana ayat yang mana? Gitu. Nah, itu harusnya kita legowo kalau kita jadi imam. Tidak apa-apa kalau masalah itu karena lupa atau karena nggak fokus, itu wajar lah, namanya juga manusia. Rasulullah sendiri pernah sholat asar apa zuhur itu 2 rakaat. Sahabat nggak ada yang berani negur itu. Sholat jamaah 2 rakaat. Namanya sahabat sama Rasulullah, ya nggak berani. Apalagi Abu Bakar, Umar, wah orang-orang alim semua, orang berilmu nggak berani. Tapi ada yang dablek itu. Kalau sekarang ini orang parit lah. Kalau dulu orang gunung, orang biasa itu, wah dia dablek. Wah masa zuhur 2 rakaat ini? Pas Rasulullah balik dijemput sama dia, dihadang di pintu itu. Rasulullah minta maaf. Tadi sampean itu diskosor sholatnya apa sampean lali ini? Ngapa? 2 rakaat tadi tuh.
Ini orang berani orangnya, memang butuh itu orang-orang yang kayak gitu tuh ya, yang daplek gitu ya. Kata Rasulullah, iya Pak. Lalu Rasulullah konfir sama Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, tadi saya sholat 2 rakaat ya? Iya Rasulullah 2 rakaat tadi. Oh mungkin aku lupa nih aku nih. Jadi konfirmasi kepada Abu Bakar, Umar gak berani negur. Jadi sampai kalau ditegur orang, konfirmasi sama yang tua-tua. Bener ya saya salah ya? Gitu. Itu adabnya tuh. Rasulullah aja pernah lupa, pernah salah. Itu pernah sekali itu dalam hadis sahih ada keterangannya itu. Salat zuhur 2 rakaat. Jadi kalau sampean ada terlupa, tersalah, ditegur orang, itu harusnya terima kasih. Nah itu makanya saya sudah jelaskan tadi itu, makanya harus cari cara. Harus cari cara. Takutnya kalau negur justru malah teguran. Oh budak sekemarin sore kau nih, selesai lah kau sudah. Nah, karena itu dia sebagai orang tua tidak legowo, tidak mau menerima kritik saran. Maka imam ini kita jadi imam harus legowo. Bila perlu setiap habis sembahyang kita bertakun sama imam. Pas balik, tadi saya waktu imam ada yang salah. Bila perlu tuh. Untuk supaya kita tahu kalau ada yang salah, tak ada yang berani negur. Kita sendiri yang minta ditegur. Sesama kawan kah, umpamanya Pak Haji ngimami, nanti pas balik ketemu siapa, tadi pas saya ngimami ada enggak bacaan yang salah tadi? Oh ada tadi, yang itu tuh umpamanya. Wah jadi besok kalau enggak macam itu, sampai tuwek sampai elek, ya gitu-gitu terus. Enggak ada perubahan, bahwa ada kekurangan. Itu saya kira gitu solusinya tuh. Kita yang pernah jadi imam harusnya minta saran kepada makmum. Kalau makmum tuh tahu mungkin ada yang kurang. Sampai tadi itu kalau ruku kecepatan, umpamanya. Kalau sujud kecepatan umpamanya. Ini kan orangnya ini cuman kan yang jamaah kan. Adalah kadang-kadang yang kumat-kumatan, kadang pasang, kadang surut adalah. Tapi yang sering-sering kan yang ini cuman. Apa salahnya lah bertukar pendapat? Gimana kalau aku ngimam itu kelamaan dah kira-kira? Kan gitu kan? Kelamaan baji umpamanya. Ayatnya ina atau ina sama kulu aja umpamanya gitu. Janganlah ya. Ya yang sedang lah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, yang sedengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi nih. Sampai mana tadi? Halaman 21. Kedatangan hadas, baik kentut, kencing, apa tadi? Buang air. Ya bisa saja kan? Tahu-tahu cerit. Wah, basah lah, rupanya kencing. Kentut ini ciri-cirinya ada suara atau ada bau. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, tapi kayak kentut, itu anggap tidak. Ya bisa tuh kayak gitu tuh. Macam kentut aku. Nah, berarti tidak tuh. Kalau cuma macam berarti tidak. Ada cewek liwat, macam mantan aku nih. Bukan, cuman macam cuman. Kalau macam tuh belum lagi, belum. Cuman macam berarti bukan. Cuman ada macam, macam kentut, bukan. Yakin bukan. Kadang kita imbah wudhu tuh ya, tuh, macam kencing aku tuh. Kalau diperiksa-periksa, dicium-cium pesing, berarti memang kencing. Tapi kalau sampean yakin cuman, tidak perasaan cuman, tidak lah. Tidak. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan sebab maka keraguan tidak bisa dijadikan hukum. Maka yakin aja, enggak kentut aku. Karena tanda-tanda kentut itu suara atau bau. Bau tak ada. Suara pun tak. Tapi macam bergerak tuh. Lubang tuh macam seret, macam ada. Itu kalau dalam kitab tuh ada yang menjelaskan, itu godaan syaitan namanya. Godaan syaitan. Kadang di rudal ini bisa cerit macam keluar kencing. Itu godaan syaitan itu. Habis berwudu, cerit, macam kencing, hanya ragu, cebok lagi, wudu lagi, cerit. Itu godaan syaitan. Gitu. Maka yang yakin. Tapi biasanya kalau sudah tua biasa kayak gitu tuh sudah. Yang sudah tua biasanya. Yang sudah tua itu biasanya tuh kesehatannya sudah mulai kurang stabil. Itu biasa dia sedikit-sedikit kan kencing. Maka ya harus hati-hatilah.
makanan, minuman, hati-hati. Kalau sampai ragunya sangat bersangatan, diperiksa, cium celana dalamnya tuh, atau celana yang atau sarung atau tak ada pesing, berarti bukan. Tapi kalau pesing, berarti kencing. Buka celananya, cebok, habis wudu langsung sembahyang. Gitu. Tapi kalau sampai ragu saja, jangan dituruti, sembahyang aja. Kalau sampai ragu, jangan dituruti. Karena itu memang biasa kayak gitu itu. Dalam dunia fikih itu sering dibahas bahwa hal-hal seperti itu ada istilah godaan syaitan. Macam Allah, belum masuk nih usollinya, Allah. Akhirnya tak sampai-sampai nih. Allah, tak sampai-sampai. Itu jangan dituru, was-was itu namanya. Jadi Allah fardul maghrib 3 rakaat makmuman buat jadi udah yakin aja. Jangan Allah sholli fardul, ini harus masuk. Nah jadi nanti kalau nunggu masuk gitu. Pokoknya yakin aja sebelum takbir niat. Nah, dalam hati takbir. Nah, kalau tak bisa masukkan minimal jarak niat dan takbiratul ihram tidak jauh. Itu sudah cukup. Syukur-syukur masuk di dalam Allahu Akbar. Kalau tak bisa masuk, yang penting jaraknya jangan jauh. Ucapkan usolli fardhu isya'i 4 rakaat mustaqbilal qiblati ata'an makmuman lillahi ta'ala, dalam hati berniat. Saja aku niat salat fardhu isya' 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Kalau memang tidak bisa memasukkan di dalam Allahu Akbar. Penting jaraknya jangan ada break yang lama. Yakin, intinya yakin. Jangan ragu. Keraguan itu yang mengganggu jadinya ibadah kita. Seret gitu ya. Kayak kentut. 2. Kejatuhan najis jika tidak dilemparkan pada waktu itu juga. Lagi tiada ditanggungnya. Pokoknya kejatuhan najis tetap. Kalau dia langsung bisa buang pas jatuh, boleh. Tapi kalau tahu tetap boleh. Tapi kalau tahu cecak itu basah, geser dia. Nggak bisa kalau tahu cecak itu basah itu. Tidak. Nah, kalau bisa dibuang boleh. Sama umpamanya terkena kipas angin nih, aurat ini. Karena nggak pakai celana dalam, celana katuk pun nggak pakai dia. Pakai celana pendek atau pakai celana ini. Itu pas terkena kipas angin nampak lutut. Itu kalau dia tidak tutup seketika batal sholatnya. Tapi kalau dia mampu nutup seketika, pas terkena kipas angin terbuka lutut, boleh, tak batal. Tapi kalau sampai lama, batal sholatnya. Tapi kalau dia sempat untuk nutup, tidak apa-apa. Sama kejatuhan najis, pas jatuh dia bisa membuang, tidak batal. Tapi kalau pas jatuh basah, tak bisa dibuang, itu batal sholatnya. Ya batal sholatnya imam. Nah terus kita mufarroqoh, berpisah dari Iya imam batal sholatnya. Kita mufarroqoh, sholat sendiri. Sudah selesai kita bilang, mam ada najis, sampean batal sholatnya. Nanti kalau udah selesai jangan, mam batal ini ya. Enggak, nanti kalau sudah selesai. Kita mufarroqah. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu kan tidak. Bagi yang tak tahu dia tak. Imam depan yang di Iya. Yang tahu. Tidak tahu sah sholatnya makmum. Yang tidak tahu tuh sah, dia ngikuti imam terus. Assalamualaikum kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah terus yang batal siapa? Imam cuman yang batal. Imam cuman yang batal sholatnya. Makmum nggak batal. Enak jadi makmum itu pak. Karena dia tidak tahu, dia tetap sah sholatnya. Nah, imam saja yang batal sholatnya, makmum tidak. Nanti selesai sholat dikasih mam tadi kejatuhan najis nih, ini najisnya nih, umpamanya kan di sini. Sampai batal, berarti dia harus ngulang sholatnya. Kita enggak, kita wiritan aja. Karena dia tidak tahu. Kita yang tahu memberitahu. Kita tutup di mana nih? Kejatuhan najis apabila dia tidak mampu untuk melemparkan lagi.
Kalau mampu melempar berarti tidak batal. Atau najis tadi ditanggungnya. Kalau tidak ditanggung ya tidak batal. Ditanggung itu artinya ada di sini. Tapi kalau najis itu di sini, ini sejadah di sini, kita nggak kena, nggak apa-apa. Mau nggak kena. Di depan ini ada tai cecak, tem. Tadi kita kesini kan, Allah Akbar. Pas kita lagi duduk antara usut, tem, jatuh tai cecak kan, tem. Jangan nengok pula ke atas, jangan, tem. Sudah, yang penting nggak kena kita ke situ. Beralih saja. Kalau nggak kena ke kita nggak masalah, tem. Bahkan kalau di sap yang putih tuh set di pojok sana ada ayam, tem, buang ayam tadi, nelek kata orang Jawa. Nggak masalah, yang penting nggak kena. Karena kita nggak menanggung. Yang nggak boleh itu kaki kita masuk ke dalam sini. Di sini ada tai. Ini namanya kita menanggung nih. Kita kan di atasnya sejadah nih. Tapi kalau kaki kita di bawah sini, di sini ada tai ayam di pojok sini. Ini dihukumi menang. Walaupun ini tidak bergerak dengan gerakan kita, maka tetap dihukumi menanggung namanya. Kalau kita di atas sini ada najis, nggak masalah. Yang penting nggak kena. Tapi jangan pula pindah sampai menghadap berpaling dari kiblat sampai, nggak boleh gitu. Yang penting nggak kena aja. Seandainya ada najis di sini. Sudah, kita tutup. Kita sambung yang akan datang. Yang ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutupi sekarang itu juga, atau tidak seketika langsung ditutupi, maka batal. Tapi jika langsung ditutup, itu tidak batal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.